Beberapa hari ini IHSG mulai bergairah lagi setelah sempat terpukul isu rebalancing MSCI. Perubahan di indeks global ini sering bikin pasar bergejolak, tapi juga bisa jadi peluang baru buat investor. Saham apa yang diuntungkan? Dan bagaimana arah pasar ke depan? Apa yang harus dilakukan investor? Berikut hasil wawancara kontan dengan Reza Fahmi Riawan, Senior Vice President, Head of Retail, Product Research and Distribution, Hanan Putihrai Asset Management. Oke, kita bicara tentang MSCI ya. Jadi kalau MSCI itu sebetulnya kan etalase produk-produk saham di Indonesia. Jadi kalau ini dilakukan rebalancing, pasti akan ada banyak ketakutan karena akan ada banyak saham yang keluar ataupun masuk. Tapi kalau dari sisi investor, mereka sudah harusnya senang karena etalasenya akan jadi berubah, akan ada penyegaran, ada banyak saham-saham yang qualified, lebih qualified dan lebih bagus akan masuk ke situ. Harapannya apa? Dengan itu bisa dilakukan, inflow-nya akan banyak yang masuk. Jadi tujuannya sebenarnya dengan MSCI ini walaupun dengan banyak intriknya bahwa nanti ngitungnya susah, free float-nya ngitungnya, ada kerahasiaan data nasabah segala macam. Tapi kalau ini nanti udah jadi, indeksnya akan jadi lebih bagus sehingga orang dana asing akan lebih banyak yang masuk. Gitu sih, karena kita sekarang banyak lihat indeks-indeks juga kan geraknya masih sideways aja. Diharapkan dengan indeks yang MSCI ini akan menambah etalasenya jadi lebih bagus. Kita juga dilihat kemarin kan BI juga akan bikin indeks yang baru kan. Ya itu harapannya juga sama supaya indeks ini betul-betul mewakili pergerakan saham yang liquid. Kalau yang diuntungkan pasti sekarang banyaknya energi. Kedua yang M&A, merger and acquisition. Jadi sekarang ini kan kalau kita lihat 2 tahun ini kan kita ngelihat perlah fundamental is one thing sih. Tapi sekarang yang dilihat adalah mau aksi apa yang akan mereka lakukan. Ya, merger and acquisition yang akan mereka lihat. Dan sekarang ini kan kita lihat konglo-konglo banyak gerak. Jadi kalau dengan ada perubahan MSCI ini harusnya saham-saham konglo di mana mereka punya peluru banyak dan akan melakukan beberapa aksi korporasi itu akan lebih diuntungkan karena mereka punya potensi untuk masuk. Sedangkan saham-saham lama yang mungkin consumer atau yang lama-lama seperti apapun tuh kadang-kadang mungkin mereka harus cepat berbenah diri untuk bisa bikin corporate action tertentu supaya digemari lagi oleh masyarakat. Kalau kita lihat sebetulnya asing itu sudah mulai melihat Indonesia melakukan perubahan. Yang paling gampang yang lagi in adalah, ini nggak pro apa-apa ya, tapi dengan kemarin kebijakannya Pak Purbaya itu kan membuat banyak pergerakan sehingga orang asing maupun Indonesia sekarang bisa ngelihat bahwa Indonesia itu pro-nya kan ke growth. Mereka melihat Indonesia mau bertumbuh nih, jadi instead of mereka naikin pajak dan segala macam, mereka pengennya rodanya tuh muternya lebih banyak. Makanya kemarin juga digelontorin lah 200 triliun sampai dan udah mau sampai kemana-mana lagi. Nah, itu membuat banknya otomatis kan menyerap banyak dana dan harusnya dia bisa menyalurkan kredit lebih banyak. Makanya kemarin blue chip terutama bank agak naik karena harapannya investor maupun domestik maupun luar negeri tinggi terhadap itu. Walaupun kemarin berita yang kita lihat 2 hari yang lalu ya, maksudnya laporan kuartal ketiga cuman BTN tuh yang bagus, tapi Mandiri, BRI, sama BNI turun 10%. Tapi hari itu dia turun, tapi kan orang malah jadi ambil kesempatan untuk ngambil lagi. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah bukan secara global, secara fundamental Indonesianya sendiri sudah banyak yang melihat banyak dilakukan perubahan menuju ke arah yang baik. Jadi harusnya sih bagus. Tapi kalau kita melihat inflow-nya sih ini masih sideways karena melihat globalnya masih kayak seperti ini. Ya kita tahu Trump-nya ngomong apa dikit jatuh. China-nya kemarin Jinping bilang, nggak mau sama Amerika. Asal kalau dia mau ngapain Taiwan segala macam, gue nggak mau Nah, itu kan bikin marketnya juga agak goyang. Jadi sekarang orang masih agak wait and see sih terus terang. Oke, pertama The Fed. Pasti. Kita tahu The Fed kemarin sudah menurunkan suku bunga ke 3,75 sampai 4% kalau nggak salah. Tapi sebelumnya Powell tuh bilang dia akan nurunin 2 kali. Tapi kemarin dia bilang belum tentu nih gitu. Nah, begitu belum tentu
beberapa waktu terakhir ini penjualan obligasi juga udah mulai banyak ditarik karena mereka melihat uncertainty kan. Ya tapi uncertainty-nya by Trump itu ya by Amerika itu nanti tergantung gimana konsolidasi mereka. Jadi kita melihatnya seperti itu. Seperti tadi saya sampaikan di awal, mereka masih melihat terhadap kondisi global. Jadi kalau gampangnya Indonesia itu lagi bagus, bagus terbatas. Kita juga harus tetap optimis. Tapi kita masih melihat global ini agak swing-swing gitu. Jadi harus hati-hati. Ya hubungan Amerika dan China sudah pasti. Tadi kan kita disampaikan itu penting banget gitu. Apa yang tercapai kemudian juga perang. Kita bicara mulai dari Timur Tengah sampai Rusia. Kemarin kita sudah mulai lihat banyak negara nyoba-nyoba ngetes nuklir dan segala macam. Ya itu kan kestabilan geopolitik itu penting banget. Jadi itu yang akan melihat sih. Gitu. Target dari kami sih sebetulnya kita melihat bisa sampai 8.300 sampai 8.500. Tapi sekali lagi sebetulnya potensi window dressing juga masih bisa jadi ada. Terus kemudian juga dengan MSCI kemarin yang sudah kan kemarin MSCI sudah ditentukan kan ada saham yang masuk, kita lihat ada beberapa yang masuk dan keluar kalau kita nggak boleh nyebutin emitennya. Tapi kita sama tahu lah Raja masuk, Brand masuk, BRMS masuk. Nanti baru berlakunya juga nanti di akhir bulan kita harapannya adalah inflow masuk dengan kombinasi dengan kestabilan data-data di Indonesia juga harapannya sih itu akan bisa menambah untuk mendorong sampai ke 8.500 tapi tetap masih terbatas karena globalnya seperti yang tadi disampaikan Mbak. Obligasi untuk yang tenor 5 sampai 10 tahun masih oke karena dengan ketidakpastian The Fed untuk menurunkan suku bunga dan akan berimbas ke Indonesia juga, ke semua negara tentunya kan. Kita pasti juga butuh satu instrumen yang jangka panjang yang return-nya juga tetap ya. Jadi sebetulnya kalau kita bisa koleksi di obligasi 5 dan 10 tahun agak lumayan karena itu menjaga supaya yield yang kita terima lebih stabil. Sekarang itu saya tetap menganut sekarang ini kan kita harus hati-hati. Kalau kita mau main di saham, itu harus multi sektoral. Jadi kita benar-benar harus ngelihat semua karena diversifikasi itu menjadi sangat penting. Safe haven tetap kita harus ambil. Jadi kalau saya boleh bilang safe haven 30-40% oke. Saham tetap diambil lah 20%, 30%, sisanya boleh yang lain. Kalau saya melihatnya begitu. Oh jelas, energi dong. Batu bara lagi asik kan, energi juga dengan green energy segala macam kan lagi sedang booming ya. Jadi itu bisa dikoleksi. Karena juga selain itu juga permintaan dari luar negeri dan dalam negeri juga lagi tinggi-tingginya, terutama kayak batu bara. Jadi itu patut dikoleksi juga. Kemudian banking juga beberapa bisa dilihat. BCA juga udah mulai naik nih. BCA udah naiknya udah lumayan ke, kalau salah hari ini tadi di 8.600-an udah naik juga kan. Itu juga oke. Terus yang bahan dasar itu juga nggak apa-apa karena konsumsi bahan dasar yang dimana mau di situasi apapun orang akan ngambil itu juga nggak apa-apa kayak Alfamart, kayak Unilever mungkin itu juga akan bagus kalau menurut saya. Kemarin lagi turun malah. Ya, gini, selama masih outflow akan agak sulit. Jadi sekarang ini kan Indonesia kita lihat kan kemarin sahamnya itu kan naik-naik terus, tapi kan dolarnya juga di 567 gitu kan. Karena memang outflow-nya masih ada. Jadi selama outflow masih ada kita akan sulit. Ya sebetulnya kalau sekarang yang memang harus dilihat ya yang ada corporate action ya. Saya melihatnya itu. Kalau dari dolar sebetulnya ya signifikannya adalah ke obligasinya jadi akan turun semua. Nah kalau kita mau koleksi sedikit-sedikit nggak apa-apa tuh. Karena kan harganya pasti udah mulai pada agak drop-drop ya. Gitu sih Mbak. 5-10 tahun itu tetap bagus karena kita harus jaga sih. Lumayan lah setidaknya sampai 5-10 tahun ke depan itu kita bisa dapat fixed return-nya lebih pasti. Kayaknya karena uncertainty tadi itu, Mbak. Keputusan
bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.